Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tuhan, kami telah datang kepadamu melalui puji-pujian kami, melalui doa kami. Semuanya itu hanya bagimu ya Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami, tapi demi kemuliaan namamu. Dan biarlah ketika saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah seluruh tubuh kami, keberadaan kami hanya bagimu ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kami, memimpin kami dalam segala kelemahan kami. Baik hamba-Mu yang akan membicarakan, mengutarakan firman-Mu, juga setiap kami yang mendengar. Kami disatukan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh hidup kami boleh diubahkan dan kami boleh dipenuhi oleh Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali boleh berkumpul dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya tadi lihat Musa Petrus, saya ingat saya alumni IPK dan juga UPH. Jadi sangat familiar lah ya dengan tempat ini. Tapi kalau ditanya dulu sering ibadah ke sini nggak, jarang. Ada alasannya, saya dulu bolak-balik nggak ngekos gitu ya. Jadi ada alasannya nggak ibadah ke sini. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kampus, saya biasa ibadah ke sini gitu ya. Jadi senang sekali bisa beribadah ke sini, khususnya dalam rangka kebaktian doa. Dan kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Biasanya kalau gereja-gereja Injili, Reform, frasa-frasa seperti ini agak-agak tabu gitu ya. Kalau saya tanya gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini dipenuhi Roh Kudus? Agak-agak malu gitu ya. Kalau siapa yang sudah terima Yesus Kristus, mau kita angkat tangan ya. Siapa yang kenal Allah Bapa, kita berani angkat tangan ya. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus, kita agak malu-malu gitu ya. Kayaknya aliran seberang deh ini ya. Kayaknya bukan kita banget gitu. Rasanya seperti itu. Nah padahal, apakah orang Kristen tidak boleh dipenuhi Roh Kudus? Apakah dipenuhi Roh Kudus itu menjadi satu istilah yang tabu? Tentu tidak gitu ya. Makanya kita tetap merayakan Pentakosta. Dan kita akan sama-sama mempelajarinya. Saya yakin kita udah banyak belajar lah ya tentang Pentakosta, tentang Roh Kudus beberapa waktu terakhir. Dan kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 4. Bagian yang diberikan bagi saya, bagi kita sekalian untuk direnungkan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kisah 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun di antara orang yang telah mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, ada sebuah kisah di Rusia. Seorang bernama Ioan Burdin. Dia adalah seorang pastor dan ketika dia sedang berkhotbah, tiba-tiba ia ditangkap oleh aparat setempat. Kenapa? Karena pada saat itu dia berkhotbah dan muatan khotbahnya itu mengandung pesan anti perang, perdamaian, dan juga mendiskreditkan orang-orang tentara yang terlibat di dalam perang tersebut. Dia langsung ditangkap. Saudara bayangkan ketika misalnya saat ini saya sedang berkhotbah, lalu tiba-tiba ada polisi datang tangkap saya. Mengerikan ya rasanya ya. Saudara, itu yang dialami oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam, kepala pengawal, saduki, datangi mereka. Bukan hanya datangi, tapi bawa mereka, jebloskan mereka ke dalam penjara. Saudara bayangkan kalau ada hamba Tuhan saat ini diperlakukan demikian. Saya yakin hebohnya luar biasa. Mungkin lebih heboh dari HUT 80 jadinya ya. Heboh sekali pasti, luar biasa hebohnya. Tetapi Father Ioan Burdin itu ketika ditanya, kenapa kamu nekat banget? Kenapa kamu nekat sekali? Tetap berani khotbah, sudah tahu keadaan kita tidak pas untuk berbicara hal seperti itu. Kenapa kamu tetap beritakan? Dibilang, karena itu kebenaran. Dan kebenaran itu melalui kuasa Roh Kudus mendorong saya juga untuk tetap membicarakan tentang kebenaran. Supaya dunia juga bisa mendengar bahwa perang itu tidak baik. Damai itu lebih baik. Kristus bawa damai. Saudara, tidak terlihat Roh Kudusnya, tapi apa perbuatannya itu yang terlihat. Saudara-saudara, jadi ketika kita berbicara bahwa seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, mungkin Roh Kudusnya tidak terlihat. Tidak seperti zaman dulu Pentakosta yang ada lidah api dan seterusnya, atau ketika Yesus dibaptis ada burung merpati, tidak. Tetapi melalui kehidupan orang yang dipenuhi itulah bisa terlihat. Saudara, jadi latar belakangnya kira-kira seperti ini. Ketika Petrus dan Yohanes itu sedang berkhotbah, tiba-tiba mereka ditangkap. Dan kenapa sih? Kenapa mereka ditangkap? Kalau di ayat 2 dikatakan orang-orang itu sangat marah. Sangat marah, marah luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Mereka mengajarkan kebangkitan dan mereka tidak suka. Karena bagi mereka yang bisa membangkitkan itu hanya Allah. Tidak mungkin orang-orang seperti ini. Tidak mungkin itu Yesus itu anak tukang kayu yang sudah mati disalibkan, didongengkan sebagai orang yang bangkit. Tidak mungkin itu, tidak bisa. Maka ditangkap, dijebloskan ke penjara. Saudara, yang saya yakin yang membuat mereka lebih marah lagi itu ada di ayat 4. Namun, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, kalau berbicara 5.000 orang itu banyak atau sedikit relatif ya saudara ya. Nanti kita berkumpul di Istora misalnya 5.000 orang. Sedikit atau banyak? Saya pikir sedikit ya. Kok Istora isinya 5.000 doang? Bisa lebih dong mungkin gitu ya kita berkata ya. Kapasitasnya kan besar gitu. Tapi kalau kita katakan di mana? Di Karawaci gitu ya, Grand Chapel 5.000. Wah rasanya banyak sekali. Saudara, saya sampai cari-cari tahu gitu ya. Dulu tuh penduduk Yerusalem ada berapa sih? Dan saya melihat ada data sejarah yang berkata orang Yerusalem pada saat itu kurang lebih 25.000 orang. Saudara, seperlimanya. Saudara bayangkan ya, kalau kota Tangerang itu seperlimanya datang ke GKI Karawaci. Wah, itu luar biasa ya, 20%. Saudara, tapi saya percaya dari 5.000 orang itu tidak semuanya orang Yerusalem tentu. Karena pada waktunya itu banyak orang-orang berbahasa lain juga berkumpul bukan ketika peristiwa Pentakosta. Jadi saya percaya itu bukan hanya orang Yerusalem. Tapi saya percaya itu pasti membuat ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, semuanya itu marah, kebakaran itu ya. Jenggot mereka, rambut mereka mungkin kebakaran, betul-betul mereka marah. Gara-gara mereka ini 20% orang Yerusalem ini ikut mereka, dengar dongeng mereka tentang siapa itu. Aduh, Yesus itu lagi. Muncul lagi, udah kita bunuh, ada lagi beritanya dan seterusnya. Saudara, tetapi berbeda kali ini. Kalau dulu kita ingat Petrus itu ketika ditanya sama seorang wanita, kayaknya kamu dulu ikut deh tuh sama itu tuh si siapa Yesus itu ya. Oh, enggak kenal. Aku tidak kenal dia. Kali ini berbeda. Dan kita melihat bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus,
pasti akan berbeda. Kita akan melihat beberapa perbedaannya. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti berani. Kita akan lihat mulai dari ayat 5. Kalau saudara pakai Alkitab fisik, sangat terlihat ya, sangat mudah untuk membedakannya. Jadi dari ayat 5. Saudara, di ayat 5 dikatakan begini. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Saudara, gara-gara beginian, gara-gara nih 2 orang yang ditangkap ini, sampai buat sidang di Yerusalem. Dan yang ikut sidang itu bukan orang sembarangan. Tadi ada pemimpin, tua-tua, ahli Taurat. Ini ditambah lagi, imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, dan Alexander. Dikatakan lagi, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Saudara, Hanas itu siapa? Hanas itu mantan imam besar. Mantan imam besar yang sudah turun tapi masih hidup. Diturunkan ke siapa? Kayafas. Jadi ini keturunannya sebenarnya. Yang saat itu sedang memerintah Kayafas. Sampai Hanas itu yang sudah turun jabatan tetap ikut. Yang berikutnya Yohanes dan Alexander tidak jelas siapa, tapi kemungkinan besar mereka juga adalah keluarga dari mereka. Sampai kumpul semua itu harus sidang. Satu dinasti itu ya kumpul gitu untuk berbicara dan merapatkan, menyidangkan soal Petrus dan Yohanes. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat misalnya di pasal 2 ketika peristiwa Pentakosta, itu dikatakan orang banyak. Orang banyak. Lalu di pasal 2 berikutnya ketika Petrus berkhotbah, dia memanggil, oh, hai orang-orang Yahudi dan semua yang ada di Yerusalem. Makin kecil. Di sini, ini lebih kecil lagi skupnya, jangkauannya, tetapi isinya bukan orang sembarangan. Ini petinggi-petinggi yang luar biasa. Kalau mau dikategorikan, sebenarnya ada 3 orang. 3 kategori maksudnya, 3 kategori. Yang pertama, di sini dikatakan pemimpin. Nah, pemimpin itu kemungkinan besar adalah golongan Sanhedrin. Nah, secara legal, secara hukum, Sanhedrin itu tidak ada. Sanhedrin itu tidak ada. Tetapi mereka dikenal ya, karena mereka nih kepala rumah ibadat misalnya, begitu ya, dan seterusnya. Mereka pemimpin di pemimpin agama sebenarnya. Lalu dikatakan ada tua-tua. Nah, tua-tua ini mungkin kita agak sulit ya, mungkin bisa dibilang seperti majelis kali ya. Kalau di beberapa gereja ada istilah lay leader, pemimpin gereja tapi yang awam. Jadi biasa ada gembala, ada pendampingnya lagi, lay leader gitu ya, mungkin ketua majelis lah kalau di kita. Biasanya kalau pada saat ini, mungkin pada saat itu ya, mungkin saat ini juga ya, biasanya orang-orang yang terpandang secara status baik, secara kelakuan juga baik, dan seterusnya. Lalu berikutnya ahli Taurat, ini biasa kita sudah tahu ya, ahli Farisi dan seterusnya, orang-orang yang memang punya jabatan tinggi dan terpandang. Mereka kumpul untuk sidangin Petrus dan Yohanes. Dan sekarang ketika mereka berkumpul saat itu, mereka mengambil keputusan. Kita tidak tahu sih ya sebenarnya mereka ketika sidang itu mereka apa, tapi fast forward cepat di ayat 7 dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Ini satu pertanyaan yang gampang-gampang sulit ya. Mungkin gampang jawabnya, tapi sulit juga ngomongnya. Karena kenapa? Kalau kita ingat sekali lagi Petrus dulu, kamu dulu ngikutin dia kan? Enggak, sungguh mati gak kenal gitu ya. Nah ini jawabannya sama bukan? Dengan kuasa mana kamu melakukan itu? Enggak kenal gitu, dia bisa begitu ya. Tapi kali ini dia berbeda. Kita lihat di ayat 8, lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka dengan sangat berani. Bahkan mereka panggil itu, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa, lalu dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa dalam nama Yesus Kristus. Bahwa dalam nama Yesus Kristus. Saudara, jadi tanda kedua, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia bukan hanya berani, karena berani itu bisa salah ya. Berani bisa saya berani untuk menunjukkan diri sendiri, jadi sombong dan seterusnya. Tapi ini berani untuk menyatakan Yesus. Tetap menjadi pusat, tetap Christ-centered, berpusat pada Kristus. Apapun yang dilakukan oleh manusia melalui kuasa Roh Kudus pasti merujuk kepada Yesus. Dan tidak bisa tidak. Setelah saya teringat ketika dulu saya waktu masih SMP,
Saya tuh nggak bisa gambar, saudara. Jelek sekali gambar saya sampai sering dulu minta tolong temen gitu ya, nggak apa-apa telat deh ya, pas udah kalian udah pada kumpul semua gambarin deh, minimal saya dapat 65 deh, yang penting lolos gitu ya. Jelek sekali gambar saya sampai saya pikir mau les deh gitu ya, tapi karena lesnya mau murah, saya ikut ekstrakurikulernya SMP negeri, lumayan dekat lah gitu ya, saya bisa naik angkot, langsung nyampe les gitu di sana. Tentu saya minoritas di sana ya, tidak banyak yang agamanya sama dengan saya, dan mereka seringkali bertanya-tanya gitu, tapi saya merasa pertanyaan mereka itu saya kurang terlalu nangkep lah ya, namanya masih SMP, maksud mereka betulan ingin belajar tentang agama atau hanya untuk ngeledek gitu ya. Saya waktu itu nggak terlalu bisa bedakan, tapi saya ingat perasaannya, saya takut sekali, saya rasanya pengen cepet-cepet pulang, saya nggak nyaman ketika ditanya-tanya seperti itu. Fast forward lagi, ketika saya berada di saat menerima panggilan dari Tuhan, akhirnya setelah sekian lama, saya mendapat tawaran untuk ikut acara yang namanya Peace Camp. Itu diadakan oleh sebenarnya UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya semangat sekali gitu, pengen ikut gitu. Lalu di sana ada sebuah acara pagi-pagi, kalau kita taunya saat teduh lah ya. Saat teduh, Bapak Ibu? Saat teduh. Nah mereka namakan acara itu sebagai ngaji bareng gitu ya. Tapi ngaji kitab suci, jadi bareng kita gitu ya. Dua agama gitu ya berbeda, ngaji pakai Al-Quran, ngaji pakai Bible juga, pakai Alkitab juga. Saya teringat gitu ya dengan dulu gitu ya, suka ditanya-tanya gitu ya. Waktu di UPH sih nggak terlalu banyak lah ya, UPH juga masih mayoritas Kristen, tapi suka berdebat lah antar denominasi, itu saya masih berani. Tapi saya teringat ketika saya di sana terkilas balik gitu ya dulu tuh ya, waktu lu les gambar, penakut bener lu, pengecut bener lu gitu ya, keluar tuh dalam hati. Tapi berbeda saudara. Ketika saya berada di situ, mereka tanya-tanya, saya nggak tahu maksud mereka apa, tapi pokoknya saya jelaskan, saya arahkan pada mereka bahwa ada Yesus Kristus yang saya percaya, yang menyelamatkan hidup saya, yang mengubahkan hidup saya, yang kepadanya hidupnya saya serahkan, itu yang saya pelajari, itu yang saya beritakan. Saudara, saya melihat perbedaan, apakah karena saya lebih hebat, saya lebih dewasa? Enggak saudara, nggak bisa. Itu karena Roh Kudus. Saudara, di sini Petrus juga mengalami hal yang sama ketika 2000 tahun yang lalu. Dia beritakan Yesus Kristus, dikatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Saudara, dia bukan sekedar memberitakan Yesus Kristus, tapi dia menyatakan kesalahan orang-orang itu. Yang kamu salibkan itu, wow, berani sekali. Saudara, untuk memberitakan Yesus satu hal, tapi mengajak mereka, menyatakan kesalahan mereka dan mengajak mereka untuk bertobat, ini satu ajakan yang luar biasa. Dengan jelas dia katakan di awal, hai para pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saudara, ini tindakan yang sangat berani, tetapi merujuk kepada Yesus Kristus, kepada pertobatan yang sejati. Saudara, bahkan Petrus ini mengutip dari Perjanjian Lama, di ayat 11 kita lihat. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, kamu yang buang, itu kata Petrus, namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara, ini terkutip dari Mazmur 118 ayat 22. Mari kita boleh lihat juga dari Mazmur 118 ayat 22. Kalau saudara pakai Alkitab fisik, itu bahkan ada tandanya di situ ya, karena sangat jelas alusi yang dipakai. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 23, hal itu terjadi oleh karena Tuhan. Suatu keajaiban di mata kita. Saudara, ketika ketika Petrus dan Yohanes ini, Petrus secara khusus mengutip Perjanjian Lama, ini sebenarnya YTTA, saudara tahu YTTA? Ini anak-anak Gen Z ya, bikin istilah begini, yang tahu-tahu aja gitu. Ini sebuah kode tapi bukan kode, ini satu proklamasi yang keras juga. Kalian ini belajar kan Perjanjian Lama, kalian belajar tuh kan kitab suci, ini loh, ini yang kalian lakukan. Yesus itu yang telah menjadi batu penjuru, kalian tuh buang, kalian gak ngerti, tapi kami ngerti. Kami jadikan dia itu jadi batu penjuru. Itu keajaiban, saya nggak ngerti, tapi Tuhan yang mampukan saya untuk mengerti. Kalian tidak ngerti, ya sudah. Kalian tidak mengerti, ya sudah. Saudara, itu tapi maknanya ketika Petrus beritakan itu. Ketika ditulis di Mazmur, apa artinya? Saudara, artinya begini, di mata Allah, Israel itu batu yang tidak berguna.
seharusnya dibuang karena mereka bangsa yang kecil yang tidak ada gunanya. Tetapi dipakai oleh Allah menjadi satu batu penjuru yang di atasnya segala bangsa terbangun untuk melihat Yesus. Dan kita pun demikian, bukan? Kita sebenarnya bangsa yang terbuang, manusia yang berdosa, yang tidak ada gunanya, tapi diangkat Allah menjadi anak. Itu perbedaannya. Dan dikatakan di ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain batu itu, kalau berdiri di luar kita mau bikin batu sendiri, tidak akan bisa, tidak akan guna. Tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Karena tidak ada nama lain yang membuat kita dapat diselamatkan. Begitu pula dengan gereja. Kalau gereja tidak berdiri dalam dasar Kristus, percuma. Tidak ada gunanya. Dan bukankah dulu Kristus juga demikian, bukan? Dia dianggap tidak berguna oleh ahli Taurat, imam kepala, orang Farisi, Sanhedrin, semuanya. Mereka anggap Kristus itu tidak ada gunanya. Tapi Allah bangkitkan dari orang mati sehingga menjadi yang sulung bagi kita sekalian. Kita bisa dibangkitkan. Meskipun banyak orang yang tidak percaya. Saudara, ketika saya dapat chat dari Komario gitu ya, dibilang ayatnya Kisah para Rasul 4 ayat 1 sampai 13. Lalu saya lihat, ini gak salah ya sampai ayat 13 gitu ya. Kayaknya kepotongnya tuh bagusnya di ayat 11, ayat 12, atau ayat 22 kalau lihat di sana. Terus saya baca-baca, terus saya pikir-pikir baik juga sampai 13. Kenapa? Karena ayat 13 itu sangat penting. Ayat 13 itu menyatakan bahwa bukan hanya ketika kita berani dan kita memberitakan Yesus Kristus, tetapi hidup kita pun jadi bukti. Bukan hanya berani, bukan hanya beritakan Kristus, tapi jadi bukti. Saudara, mereka ini, Petrus dan Yohanes ini ordinary people, orang-orang biasa, tapi punya kuasa yang luar biasa. Dan itulah bukti bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang biasa dengan kuasa luar biasa, itu tandanya orang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, Kisah para Rasul menulis dengan sangat terang begini. Ketika sidang itu melihat keberanian, Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara, bagi saya ini sensitif ya, saya nggak tahu bagi saudara-saudara gitu ya. Saudara, kalau saya katakan saudara ini orang biasa, tidak ada yang spesial, bagi saya saudara tidak ada yang biasa. Ya masih oke lah ya, tapi kalau saya bilang saudara ini tidak terpelajar, mungkin ya oke lah gitu ya, saya bukan PhD, bukan S3 gitu ya. Tapi saudara, ketika saya pelajari bahasa aslinya, kata tidak terpelajar itu, bahasa aslinya adalah idiotes. Saudara, kalau saya katakan, saudara-saudara idiot, saudara pasti ada yang tersinggung, bukan? Saudara, kata aslinya adalah idiotes. Saya ingat sekali waktu saya SMP 1, ada satu guru yang katakan teman saya, kamu ini lama sekali belajar, dasar idiot. Wah, kita heboh sekali satu kelas, kita lapor itu ya ke kepala sekolah, kemana-mana kita bikin heboh gitu ya. Ya dulu belum ada rekaman sih ya. Tapi kita rasa itu kasar sekali, tidak pantas itu dikatakan. Tetapi di bagian ini, di ayat 13 dikatakan, mereka adalah orang biasa yang idiot, yang tidak terpelajar, tapi bisa membuat mereka heran. Mereka ini orang-orang biasa, nelayan, tapi bisa membuat itu para pemimpin ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, Sanhedrin, kepala pengawal menjadi heran. Dan kalimat terakhir dikatakan begini, mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, satu hal yang penting, kita dikenal sebagai pengikut Yesus. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita tergoda ketika kita punya kuasa. Kita mau dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang titik-titik kita bisa isi, titik-titik itu. Banyak hal yang mungkin kita inginkan. Tapi di sini dikatakan mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan saya yakin bagi Petrus dan Yohanes dikenal sebagai pengikut Yesus itu cukup. Itu jauh lebih cukup dikenal sebagai pengikut Yesus. Kita mungkin punya kerinduan, punya kuasa untuk dikenal dan seterusnya. Tapi punyakah kita kerinduan dikenal sebagai pengikut Yesus yang penuh oleh kuasa Roh Kudus? Saudara, jadi kita bisa meringkasnya seperti demikian. Ketika kita melihat dunia ini yang keadaannya tidak ideal,
yang membenci Yesus Kristus, yang tidak meninggikan Yesus Kristus, yang isinya bukan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi mengikuti kedagingan. Bukan hidup oleh roh, tetapi hidup oleh daging. Kita punya suara untuk boleh mengajak mereka bertobat tentunya, menyatakan kesalahan mereka tentunya dengan bijak, dengan kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita punya kuasa itu, jangan lupa kuasa itu harus merujuk kepada Kristus. Jangan sampai kuasa yang kita punya itu tidak merujuk kepada Kristus. Apalagi kalau kita pakai untuk kemuliaan diri sendiri, berbahaya sekali. Dan ketika kita serupa dengan Kristus, saudara, saya percaya orang akan melihat kita menjadi bukti. Saudara, saya percaya ketika dulu, bahkan ketika saya khotbah ke UPH satu kali, itu dosen-dosen lama sengaja gitu saya samperin gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol, ketemu gitu ya. Semua dari mereka kagum gitu, apa yang buat kamu jadi begini? Dulu saya kenal kamu tuh gak mungkin kayak begini gitu ya. Mereka selalu berkata seperti itu ya. Ya saya cerita lah gitu ya, bagaimana saya bertobat, bagaimana saya menerima panggilan dan seterusnya. Sudah, saya ingin sekali bisa cerita ke orang bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya, bagaimana Tuhan mengubahkan arah kehidupan saya dan seterusnya, sehingga saya bisa menyerahkan hidup untuk menjadi pelayannya. Dan saudara, bukankah itu tujuan hidup kita? Bukan sekedar YOLO, ya kita liburan nggak apa-apa, boleh liburan baik, menikmati hidup itu baik. Tapi jangan lupa juga untuk menikmati Tuhan, supaya orang juga bisa menikmati kehidupan kita dan menjadi bukti. Saudara, dimanapun kita ditempatkan, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, kuliah, sekolah, mungkin kita di rumah juga menjadi ibu rumah tangga, biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mencerminkan apa yang menjadi hidup Kristus lakukan. Dan juga jangan sampai kita tidak menjadi bukti, tapi kita betul-betul menjadi bukti. Dan hidup kita hari lepas hari dipenuhi dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Saudara, mungkin jarang bagi kita untuk address atau mengalamatkan doa kita kepada Allah Roh Kudus. Dan biarlah momen ini kita pakai untuk berdoa, berelasi kembali dengan Allah Roh Kudus. Memohon kepada Allah untuk boleh kalibrasi hati kita. Mohon kepada Yesus yang mengutus Roh Kudus itu juga, supaya memenuhi hati kita, memenuhi diri kita. Ya Bapa, kami bersyukur. Kami boleh melihat karya Kristus yang tuntas, yang menyelesaikan segala sesuatu, menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini, yang telah menang atas segala sesuatu. Tapi kami bersyukur juga ketika kami masih berada di dunia yang gelap ini, yang menolak Engkau, kami diberikan Roh Kudus. Bukan hanya diberikan, tapi kami juga dipenuhi. Dan biarlah kami boleh hidup oleh roh, bukan oleh daging. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, melalui panggilan kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi bukti. Kami boleh dengan berani, dan kami boleh terus merujuk kepada Kristus. Kami boleh hidup serupa dengan Kristus dengan berani, sehingga kami menjadi bukti. Terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus boleh terus mendampingi kami, mengingatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami sehingga kami boleh memancarkan terang Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan